Halo semuanya, kami dari kelompok obat ceftriaxone ingin mempresentasikan tugas kelompok farmakologi kami. Yang beranggotakan Nuri Siholmarito Manurung, Preti Tridewi Jenrato, Isa Putri Tamba, Eunike Selin Fensha, Cindy Octavia Angela, Tessa Brigita Tampu Bolon, dan Miselia Agatha Tanduk. Baik, sekarang kita akan melihat definisi dari ceftriaxone. Ceftriaxone adalah golongan cefalosporin generasi ketiga. Obat ini merupakan salah satu antibiotik spektrum luas yang mampu mengatasi bakteri gram positif maupun gram negatif, serta antibiotik empiris yang sering digunakan dalam menunggu hasil kultur untuk kasus yang berat karena penyebabnya belum diketahui. Ceftriaxone secara selektif dan irreversibel menghambat sintetis dinding sel bakteri dengan cara mengikatkan diri pada transpeptidase yang disebut juga transamidase yang merupakan penisilin binding protein yang disingkat dengan PBP yang mengatalisasi polimer peptidoglikan yang kemudian membentuk dinding sel bakteri. Nama paten dan nama generik dari obat ceftriaxone. Nama paten adalah ceftriaxone, nama generik adalah Ataxone, Betrix, Biotriax, Bioxone, dan lebih lengkapnya bisa kita lihat pada slide ini. Selanjutnya yaitu bentuk dari obat ceftriaxone. Adapun beberapa sediaan dari bentuk obat ini. Yang pertama yaitu injeksi 250 mg per vialnya. Dan selanjutnya yaitu ceftriaxone dalam bentuk injeksi 1 gram. Selanjutnya yaitu dalam bentuk injeksi broadcasting 1 gram. Lalu injeksi 500 mg per vialnya. Golongan dan klasifikasi obat dari ceftriaxone. Ceftriaxone ini termasuk dalam golongan obat cephalosporin generasi yang ketiga. Dan obat ini termasuk dalam klasifikasi obat antibiotik. Adapun indikasi dan juga kontraindikasi dari penggunaan obat ceftriaxone ini. Ceftriaxone digunakan untuk pengelolaan sepsi neonatal dan meningitis yang disebabkan oleh mikroorganisme rentan seperti Escherichia coli, P. aeruginosa, Klebsiella, influenza, dan juga untuk penanganan dari infeksi gonokokal. Ceftriaxone terdistribusi secara luas dalam CSV, empedu, sekresi bronkial, jaringan paru-paru, cairan ascitium, dan middle ear. Ceftriaxone bisa digunakan untuk penyakit infeksi saluran pernapasan bagian bawah, yang biasanya penyakit ini disebabkan oleh Streptococcus pneumonia, Streptococcus sp methicillin sensitif, Staphylococcus aureus, influenza, parainfluenza, Klebsiella, dan juga Escherichia coli. Ada juga infeksi pada kulit yang disebabkan oleh beberapa bakteri yang biasa disebut methicillin sensitif, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, Streptococcus grup B, Streptococcus grup G, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Peptostreptococcus sp, Escherichia coli, Escherichia cloacae, Klebsiella sp, P. mirabilis, M. morgani, dan S. marcescens. Ada juga infeksi pada saluran perkemihan, memiliki komplikasi dan tanpa komplikasi yang disebabkan oleh beberapa bakteri juga, yaitu Escherichia coli, P. mirabilis, P. vulgaris, M. morgani, dan Klebsiella sp. Ada juga infeksi pada tulang yang disebabkan oleh beberapa bakteri yang biasa disebut dengan methicillin sensitif, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, Streptococcus grup B, Streptococcus pneumonia, Streptococcus sp, Escherichia coli, Enterobacter sp, P. mirabilis, dan K. pneumonia. Dan ada juga yang disebut dengan Gennorhoia yang memiliki
atau yang terbukti tanpa komplikasi yang disebabkan oleh N. gonorrhoeae. Dan juga ada sepsis yang disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, dan H. influenza. Selanjutnya yaitu meningitis yang disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae, Enterobacteriae, dan lainnya. Kemudian ada juga infeksi lain seperti infeksi telinga tengah, endokarditis, infeksi intraabdominal, dan infeksi radang panggul. Yang terakhir adalah infeksi sendi yang disebabkan oleh E. coli, P. mirabilis, Enterobacter sp, K. pneumoniae, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu kontraindikasi. Beberapa kontraindikasi dari penggunaan obat ceftriaxone yaitu mual, nyeri perut, diare, hipersensitivitas, penyakit empedu, penyakit hati, hiperbilirubinemia pada neonatus, penyakit pankreatitis, penyakit ginjal, dan kondisi gizi buruk. Kemudian, dosis tinggi dari ceftriaxone ini tentunya dapat mengakibatkan terjadinya toksik pada sistem saraf pusat. Orang dewasa yang mengalami gangguan hati dan ginjal dilarang untuk mengonsumsi dosis 2 gram per hari, kecuali dilakukan monitor terhadap konsentrasi serum dari ceftriaxone. Ceftriaxone juga bereaksi terhadap kalsium, dan hal tersebut dapat merusak paru-paru dan ginjal untuk ukuran anak-anak, serta dapat mengancam nyawa. Penggunaan bersamaan cairan IV ceftriaxone dan juga kalsium tidak sesuai jika digunakan bersamaan dengan theophylline, ascofumin, fluconazole, dan juga obat-obatan lainnya. Baiklah, pada slide selanjutnya ada efek samping dari obat ceftriaxone. Pada umumnya, ceftriaxone ini dapat ditoleransi dengan sangat baik. Efek samping pun yang dapat dijumpai yaitu sakit, indurasi, atau nyeri tekan yang terjadi pada tempat setelah terjadinya suntikan, dan plebitis setelah pemberian intravena. Efek samping dari ceftriaxone yang pertama ada hipersensitivitas, yakni ruam yang terjadi pada bagian kulit dan terkadang adanya pruritus, demam, atau menggigil. Yang kedua ada hematologik, yakni eosinofilia, tromositosis, leukopenia, dan terkadang adanya anemia, anemia hemolitik, neutropenia, limfopenia, trombositopenia, dan yang terakhir ada pemanjangan waktu prothrombin. Yang ketiga, adanya gangguan saluran pada cerna, yakni adanya gejala diare dan terkadang adanya gejala mual, muntah, kemudian disgesia hati, adanya peningkatan pada SGOT atau SGPT, dan terkadang adanya peningkatan pada fosfatase alkali dan bilirubin. Kemudian selanjutnya efek samping dari ceftriaxone sering terjadi pada bagian ginjal, seperti meningkatnya BUN atau yang dikenal dengan tes urin nitrogen pada darah atau blood urea nitrogen, yang tidak bisa lagi dipungkiri sering memberi peningkatan pada area kreatin dan juga ditemukan pada daerah silinder pada urin. Kemudian selanjutnya, susunan saraf pusat juga mengalami dampak dari efek ceftriaxone ini dengan menimbulkan berbagai macam penyakit. Misalnya pada bagian kepala ataupun yang disebut dengan pusing kepala. Kemudian selanjutnya, di area saluran kemih dan genital mengalami gejala yang sering kali dijumpai seperti efek infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur candida dan sering disebut juga dengan monitiasis dan sering terjadi pada area di bagian kulit, mulut, dan juga pada organ intim. Selanjutnya, perpanjangan PT atau yang dikenal dengan prothrombin time. Dengan atau tanpa perdarahan, kebanyakan terjadi di perpanjangan APPT atau yang dikenal dengan Activate Partial P time dengan berbagai macam rangkaian sisi NMTP yang mengandung rangkaian cephalosporin.
Oke, selanjutnya kita akan membahas farmakokinetik. Farmakokinetik mencakup 4 proses, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Ceftriaxone diabsorpsi lengkap setelah pemberian dengan kadar plasma maksimum antara 2 sampai dengan 3 jam setelah pemberian obat. Sebanyak 33 sampai dengan 67% ceftriaxone yang diberikan akan diekspresikan dalam empedu dan sebagian kecil dalam feses. Ikatan protein ceftriaxone bersifat reversibel dan besarnya adalah 85 sampai dengan 95%. Dibanding orang dewasa sehat, farmakokinetik ceftriaxone hanya sedikit sekali terganggu pada usia lanjut dan juga pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal ataupun hati karena tidak diperlukan. Yang selanjutnya adalah farmakodinamik. Efek bakterisida ceftriaxone dihasilkan akibat penghambatan sintesis dinding kuman. Ceftriaxone mempunyai stabilitas yang tinggi terhadap beta-laktanase, baik terhadap penisilinase maupun cefalosporinase, yang dihasilkan oleh kuman gram negatif dan juga gram positif. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam dosis dan cara pemberian obat. Yang pertama, 1 sampai dengan 2 gram melalui otot atau intramuskular atau melalui pembuluh darah atau intravena. Lakukan setiap 24 jam atau dibagi menjadi setiap 12 jam. Yang kedua, dosis maksimum 4 gram per hari. Yang ketiga, dewasa dan anak-anak di atas umur 12 tahun itu dengan dosis 1 sampai dengan 2 gram sehari secara intravena. Yang keempat, bayi dan anak-anak di bawah 12 tahun. Ada 3 golongan. Yang pertama, bayi 14 hari itu dengan dosis 20 sampai dengan 50 mg per kilogram berat badan sehari. B, atau yang kedua, bayi 15 hari sampai dengan 12 tahun itu dengan dosis 20 sampai dengan 80 mg per kilogram berat badan sehari. Yang ketiga, anak-anak dengan berat badan 50 kg atau lebih sama dengan dosis dewasa, pemberian melalui infus atau intravena tidak lebih dari 30 menit. Sebagian besar obat dapat disuntikan dalam waktu 1 hingga 3 menit. Untuk cara yang kelima, pada penderita dengan gangguan fungsi ginjal, clearance kreatinin tidak lebih dari 10 ml per menit, dosis tidak lebih dari 2 gram per hari. Nursing consideration. Pemberian obat kepada pasien oleh perawat merupakan salah satu tindakan yang memerlukan ketelitian dan juga ketepatan waktu dan mencegah terjadinya kesalahan. Beberapa nursing consideration antara lain yaitu memberikan terapi antibiotik empiris dalam membuat keputusannya sangat bergantung pada pertimbangan klinis dokter. Keterampilan dalam melakukan pemasangan infus juga menjadi pertimbangan yang sangat penting. Indeks keamanan kehamilan. Obat ceftriaxone ini merupakan obat yang sering dipergunakan pada bidang persalinan sesar sebagai antibiotik dengan penggolongan cefalosporin pada generasi ketiga. Obat jenis ini terbukti membuat penurunan pada kejadian infeksi pada pasien serta sedikit lebih murah, jadi membantu mengurangi biaya rumah sakit. Special precaution. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya reaksi-reaksi yang tidak diinginkan. Beberapa special precaution dalam penggunaan ceftriaxone adalah: yang pertama, perawat perlu untuk memastikan bahwa pasien tidak memiliki alergi penisilin yang dapat menyebabkan terjadinya reaksi silang. Yang kedua, perawat perlu untuk melakukan pengkajian mengenai adanya penyakit liver, penyakit ginjal, diabetes, malnutrisi, serta gangguan pencernaan, contohnya colitis. Yang ketiga, hindarkan penggunaan ceftriaxone bagi bayi prematur, bayi berusia kurang dari 1 bulan, dan bayi yang beresiko mengalami bilirubin encephalopathy. Yang keempat, perawat perlu melakukan pengkajian jika pasien akan melakukan vaksinasi tertentu, contohnya vaksin tifoid, vaksin BCG, dan juga vaksin kolera. Yang kelima, perawat perlu untuk memastikan mengenai kondisi kehamilan, rencana kehamilan, dan juga memastikan apakah pasien sedang menyusui. Yang keenam, perawat perlu memastikan apakah pasien sedang menjalani terapi yang menggunakan obat-obatan lainnya atau memiliki rencana untuk melakukan tindakan operasi. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati.